Kita akan membahas tentang mata kuliah penulisan akademik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah terbaru di FISIP UPN Veteran Jakarta, terkhusus di Prodi Hubungan Internasional. Mata kuliah ini disesuaikan dengan kurikulum terbaru di FISIP UPN Veteran Jakarta, yaitu kurikulum Kampus Merdeka. Penulisan akademik merupakan mata kuliah yang disajikan kepada mahasiswa 2020. Mata kuliah ini merupakan representasi dari bagaimana menciptakan mahasiswa yang kompetitif, mampu berkolaborasi, dan mampu menghasilkan karya yang memiliki kualitas yang terbaik. Nah, kalau kita lihat dari katanya, penulisan akademik, penulisan itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya kata, kemudian menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf, kemudian menjadi sebuah makna. Kemudian makna itu diterjemahkan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah power, menjadi sebuah representasi setiap gagasan yang kita miliki. Penulisan biasanya berhubungan dengan bagaimana kita membuat karya, membuat desain, membuat sistematisnya kata-kata yang kita buat. Penulisan adalah sebuah teknik di mana kita mau berkarya. Penulisan merupakan sebuah upaya bagi kita untuk merupakan tanggung jawab bagi seorang akademisi. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang akademik selalu bernuansa tentang etika, selalu bernuansa tentang pengetahuan, selalu bernuansa tentang sistematika, dan selalu bernuansa tentang karya. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang penulisan akademik, maka kita bicara tentang bagaimana kita menulis yang memiliki etika, memiliki sistematika, dan itu sebuah karya. Oke. Apa yang kita perlu sampaikan tentang mata kuliah penulisan akademik? Mengapa ini penting? Pertama, kita lihat selama ini bahwa salah satu bukti representasi atau karya dari seorang dosen, mahasiswa maupun peneliti adalah dengan tulisan akademiknya. Maka kenapa kemudian penulisan akademik ini penting sebagai sebuah mata kuliah? Karena melalui mata kuliah ini setiap mahasiswa akan dilatih bagaimana membuat karya yang terbaik. Nah, yang kedua, kenapa ini penting? Adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang akademisi, seorang mahasiswa maupun seorang peneliti dalam menuangkan setiap gagasan yang dia miliki atau menuangkan setiap hasil penelitian yang dia miliki melalui karya dan publikasi. Kemudian kenapa ini sebuah penting? Karena berhubungan juga dengan legalisasi atau akreditasi sebuah institusi. Sehingga kenapa kemudian ini penting untuk selalu dijadikan sebagai fondasi bagaimana mengukur kualitas mahasiswa. Kemudian bagaimana kita bisa menulis akademik yang baik? Yaitu pertama adalah kita harus memiliki desain tulisan yang baik. Bagaimana caranya kita bisa memiliki desain yang baik? Tentunya kita dengan cara pertama adalah kita banyak membaca. Dengan banyak membaca itu kemudian kita akan menemukan bagaimana hal-hal baru yang kita bisa desain kembali. Pada dasarnya ilmu sosial adalah ilmu yang berkembang dengan dinamis, sehingga cara dinamika itulah kemudian isu-isu yang dalam ilmu sosial terkhusus hubungan internasional selalu memiliki dinamika yang luar biasa. Konsekuensinya adalah setiap mahasiswa, setiap dosen maupun peneliti akan berkolaborasi untuk mendesain, untuk memanfaatkan momen-momen ini dalam menjadikan sebuah karya ilmiah yang bisa dimanfaatkan sebagai tanggung jawab ilmiah. Yang kedua adalah bagaimana caranya mendesain penulisan akademik yang baik adalah kita memiliki rekan atau kolega yang memiliki kemampuan yang sama, yaitu bagaimana kita memiliki kolega tersebut memiliki kajian yang sama. Misalkan saya sendiri memiliki kajian kebijakan luar negeri, diplomasi, dan negosiasi.
maka tentunya saya akan berminat, akan selalu berupaya mencari kolega-kolega yang memiliki kemampuan yang sama atau memiliki pengetahuan yang sama atau minat kajian yang sama. Yang ketiga adalah penulisan akademik juga, bagaimana caranya agar bisa menjadi sebuah karya adalah harus kita jadikan menulis itu sebagai hobi. Karena ketika menjadi hobi, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kita ibaratnya tuh kalau misalkan kehilangan sesuatu atau kita tidak menulis dalam hal tertentu, maka kita akan merasa kehilangan. Konsekuensinya adalah seolah-olah kita bertanggung jawab, seolah-olah tanggung jawab yang kita miliki itu tidak terlaksana. Oleh sebab itu, dengan menjadikan menulis sebagai hobi, maka akan membuat kita akan selalu merasa bahwa kita seorang mahasiswa atau dosen atau peneliti yang memiliki tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menulis akademik? Berikutnya adalah kita memiliki informasi-informasi yang berhubungan dengan penulisan akademik tersebut. Biasanya jurnal-jurnal tertentu atau buku-buku, book chapter maupun media-media online selalu menginformasikan bagaimana menulis akademik, bisa menulis akademik di media mereka. Yang namanya penulisan akademik itu memiliki nilai akreditasi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Contohnya misalkan koran memiliki nilai tersendiri, jurnal memiliki nilai tersendiri, kemudian buku begitu juga book chapter itu memiliki nilai tersendiri sesuai dengan keputusan Kemendristek-Dikti atau BRIN saat ini. Nah, oleh sebab itu ketika kita mampu mendesain karya yang baik, maka kita sama saja mampu menuangkan setiap gagasan kita dengan baik. Satu kata bijak yang disampaikan oleh orang-orang bijak bahwa ketika Anda tidak memiliki kekuasaan, ketika Anda tidak memiliki banyak uang, dan ketika Anda tidak memiliki banyak umur panjang, maka menulislah. Karena dengan menulis sama saja Anda memanjangkan umur Anda. Karena karya-karya Anda akan dibaca, karya Anda akan diterbitkan, karya Anda akan dibaca, kemudian karya Anda akan dimanfaatkan. Kemudian bagaimana lagi caranya agar bisa menulis dengan baik adalah tentunya kita memiliki semacam pedoman-pedoman. Artinya kita mengikuti semua hal yang disampaikan oleh institusi atau media atau penerbit yang mau menerbitkan tulisan kita. Contohnya misalkan biasanya jurnal, biasanya book chapter atau biasanya buku itu memiliki fondasi-fondasi pedoman penulisan yang baik. Sehingga sebagai penulis yang baik dalam akademik, maka kita harus mengikuti hal-hal tersebut. Kenapa ini penting? Karena ini sebuah keselarasan agar menjadi titik tolak bagaimana karya itu bisa dibaca dan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian apa manfaat dari menulis akademik ini? Yang manfaat akademik dari sebuah tulisan. Nah, seperti itu. Manfaatnya yang pertama adalah tentunya bagi seorang mahasiswa akan mendapatkan nilai moral, nilai psikologis, kemudian nilai finansial bahkan. Coba bayangkan ketika Anda semester 3, semester 2, tiba-tiba tulisan Anda terbit gitu ya. Terbit atau tiba-tiba artikel Anda bisa diterbitkan di book chapter. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sehingga nilai inilah yang menjadi manfaat salah satunya penulisan akademik. Yang kedua, nilai akreditasi. Itu artinya adalah bahwa ketika Anda bisa menulis akademik, maka Anda akan mendapatkan semacam grade atau semacam nilai moralitas di mana akan meningkatkan grade institusi Anda. Institusi baik Anda secara pribadi maupun institusi secara umum. Artinya apa? Grade itu akan meningkatkan angka kredit bagi pribadi peneliti, dosen maupun mahasiswa. Sehingga ini memudahkan buat beberapa orang untuk kenaikan pangkat. Kemudian apa manfaat lainnya? Untuk dikenal.
Ini penting karena biasanya para penulis ketika dia sudah terkenal maka dia selalu menjadi titik tolak untuk menjadi pembicara di beberapa tempat. Yang ke berikutnya manfaatnya adalah Anda bisa menjadi struktur bagi penulisan akademik. Artinya apa? Ketika Anda bisa menjadi seorang penulis yang baik, maka akan bisa membuat Anda bermanfaat di sisi bermanfaat bagi orang dan bisa menjadi guru bagi orang untuk memanfaatkan ilmu Anda, untuk berbagi ilmu Anda, untuk menulis hal yang sama. Demikian beberapa hal tentang penulisan akademik. Kita berjumpa di mata kuliah berikutnya. Halo guys, gue mau menyampaikan tentang bagaimana sih cara membuat latar belakang yang benar. Nah, tips ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dalam membuat beberapa artikel jurnal maupun buku yang sudah saya publish di beberapa tempat. Yang pertama, tips membuat latar belakang yang baik adalah, pertama, kita harus memiliki punya desain umum tentang apa yang kita mau bahas. Nah, di sini berhubungan dengan isu kontemporer atau isu fenomenal yang kita mau bahas. Nah, poin pentingnya adalah isu tersebut apa pentingnya untuk dibahas. Artinya, isu tersebut memiliki sumbangsi ilmiah, memiliki sumbangsi sosial terhadap fenomena yang terjadi. Artinya, ada hal yang harus dijawab di mana ada gap antara dasain dan dasolen, atau sederhananya ada gap antara abstraksi atau sesuatu yang abstrak yang belum ditahu dengan sesuatu yang seharusnya yang harus kita jawab. Yang kedua yang kita harus tahu adalah ketika kita memiliki desain umum atau isu fenomenal yang kita akan bahas, maka kita harus memiliki sumbangsi data. Maka data di sini yang kita maksud adalah baik data primer maupun data sekunder. Nah, data primer itu kita peroleh dari wawancara, kemudian survei dan lain-lain. Sedangkan data sekunder kita peroleh dari beberapa dokumen, baik jurnal maupun buku-buku atau sumber lain. Nah, apa yang dimaksud dengan data? Data adalah sesuatu yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan lain-lain. Atau data adalah sesuatu yang diperoleh di lapangan. Berbeda dengan fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang diperoleh berdasarkan hasil dari data lapangan. Fakta itu membenarkan data yang kita peroleh di lapangan. Nah, itu perbedaannya antara data dengan fakta. Yang ketiga, ketika kita memiliki data, kita harus menganalisis bagaimana faktor penyebab dari masalah yang kita bahas. Misalkan kita bahas A, misalkan yang lagi populer nih, kita bahas tentang corona misalkan. Corona lagi yang penyebabnya apa sih sehingga corona ini kemudian menjadi viral di beberapa negara. Bahkan ada 185 negara. Nah, setelah kita tahu tentang apa masalahnya, apa penyebabnya, maka kita harus mendesain atau mengetahui konsekuensinya. Apa sih konsekuensi dari corona ini ketika misalkan persoalan ini tidak dijawab. Nah, tugas peneliti di sini yaitu menjawab persoalan. Nah, konsekuensi inilah baik berhubungan dengan sosial, ekonomi, politik, militer, dan lain-lain. Konsekuensi selalu berhubungan dengan bidang tertentu. Yang poin berikutnya adalah ketika mau membuat latar belakang yang baik adalah berhubungan dengan kita memiliki pendekatan ilmiah atau secara teoritikal kita memiliki teori atau metode penjelasan dari masalah tersebut. Dengan teori dan metode ini kita bisa menjawab masalah dengan benar. Data-data yang kita peroleh di lapangan, data-data yang kita peroleh dari sumber-sumber buku atau jurnal itu kita olah lagi menjadi sebuah analisis yang baik sehingga kita membutuhkan pisau analisis yang disebut dengan teori atau konseptual. Nah, yang poin terakhir adalah kita memiliki batasan
persoalan yang kita mau bahas sebelum kita merumuskan masalah. Nah, kenapa batasan ini penting? Karena kita bukan manusia yang memiliki banyak ilmu kanuragan, sehingga kita memiliki batasan tertentu di poin mana kita bisa membatasi penelitian kita. Batasan itu biasanya diidentikan dengan tahun tertentu, misalkan 2014, 2019, rentan waktunya misalkan yang paling banyak dipakai itu 5 tahun. Tetapi bisa juga batasan itu menunjukkan lokasi, contoh Indonesia, suatu daerah tertentu misalkan Kabupaten Muna, atau isu kajian batasan tertentu, misalkan isunya tentang lingkungan, isunya tentang ekonomi, itu berhubungan dengan batasan. Nah, inilah faktor-faktor yang berhubungan dengan bagaimana kita membuat latar belakang yang baik agar kita bisa mendesain masalah yang baik. Karena dari latar belakang yang baik itu kita mampu mendesain rumusan masalah yang baik. Kata kuncinya adalah kita mungkin mudah merumuskan jawaban, tetapi tidak mudah merumuskan masalah. Merumuskan masalah yang baik itu bisa dibuat ketika kita mampu mengkonstruksi latar belakang dengan baik. Nah, metode yang kita bisa gunakan itu dengan dua pendekatan, yaitu dengan metode deduktif ataupun dengan menggunakan metode induktif. Induktif adalah kita menjelaskan fenomena dari yang sifatnya khusus ke peristiwa yang umum, baru kita merumuskan masalah. Kalau peristiwanya deduktif, kita menjelaskan fenomena secara umum dulu, baru kita menarik kesimpulan secara khusus, baru kita merumuskan masalah. Nah, demikianlah cara-cara membuat latar belakang yang baik. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya tentang bagaimana merumuskan rumusan masalah yang baik dalam sebuah penelitian ilmiah. Terima kasih. Hari ini, sore ini saya ada di jalan masuk Benteng Otiworo. Benteng Otiworo ini merupakan salah satu aset bagi Kabupaten Muna Barat, yang merupakan benteng bersejarah yang dibentuk pada zaman dahulu. Benteng ini konon kabarnya dibentuk dengan penuh perjuangan dan penuh mistis. Nah, Benteng Otiworo ini adalah benteng yang konon kabarnya batu batanya diantar menggunakan penjajah. Jadi ada semacam bisa menjadikan sebuah benteng itu sebagai basis pertahanan orang-orang Muna pada saat dahulu. Oke. Oleh sebab itu, untuk melihat lebih jelas, mari ke Muna. Oke. Kali ini video kita adalah kita membahas tentang bagaimana cara membuat rumusan masalah yang baik. Yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana mendesain rumusan masalah, mendesain latar belakang yang baik. Nah, kali ini membuat latar belakang yang baik adalah pertama adalah memiliki desain, yang kedua kita punya data, yang ketiga kita punya mampu menjelaskan penyebab masalah, yang keempat kita mampu menjelaskan konsekuensi, yang kelima kita memiliki pendekatan ilmiah, dan keenam adalah kita memiliki semacam batasan masalah, sehingga kita mudah untuk mengkonstruksi latar belakang yang baik. Nah, untuk merumuskan masalah yang baik tergantung dari bagaimana kita merumuskan. Dengan merumuskan masalah ini, kita bisa mendesain rumusan masalah yang baik. Karena merumuskan masalah yang baik tidak semudah menjawab masalah. Oleh sebab itu, dengan merumuskan masalah yang baik, kita dapat mampu menjelaskan masalah tersebut dengan sangat baik pula. Oke. Cara merumuskan masalah yang baik adalah dengan mendesain latar belakang yang baik. Oleh sebab itu, cara mudahnya adalah kita memulai dari kata-kata yang sifatnya pertama apa. Kalau kita mendesain masalah dengan kata apa, maka kita sama saja mendesain masalah dengan kata explanatory desainnya. Kalau kita mendesain masalah dengan menggunakan kata mengapa, maka kita mendesain rumusan masalah yang sifatnya eksplanasi. Kalau kita mendesain masalah yang sifatnya bagaimana, maka kita mendesain masalah dengan basis pertanyaan deskripsi. Oleh sebab itu, desain kita, tujuan kita, kalau kita sudah
sudah menentukan kata tersebut antara bagaimana, apa, dan mengapa, maka kita akan mudah mendesain masalah. Kata kuncinya adalah ketika kita mau mendesain rumusan masalah yang berbasis bagaimana, maka desain konstruksi latar belakang yang kita buat adalah dengan berbasis pertanyaan mengapa, seperti itu. Jadi dibalik polanya. Kalau kita mendesain rumusan masalah dengan basis mengapa, maka konstruksi latar belakang dibangun dengan pertanyaan bagaimana, sehingga kita mudah. Artinya apa? Kalau kita mendesain masalah bagaimana, kalau dalam level 1, maka kita mendesain rumusan masalah yang sifatnya konsekuensi atau penyebab, sehingga kita mampu mendesain masalah tersebut dengan baik. Yang paling penting adalah jangan sampai kita mendesain masalah yang sifatnya menimbulkan pertanyaan kembali. Misalnya begini, kita mendesain masalah dengan menggunakan kata sejauh mana. Sejauh mana itu dalam penelitian ilmiah tidak terukur, sehingga kita tidak bisa menjawab masalah tersebut. Sejauh mana kalau bisa jangan digunakan sebagai fondasi dasar merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah yang baik akan menentukan teori kita juga. Teori adalah fondasi dasar bagaimana kita merumuskan jawaban yang baik. Sebelum kita merumuskan teori, kita mampu mendesain literatur review yang baik. Apa itu literatur review? Literatur review adalah semua penelitian, baik buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian kita. Kata kuncinya adalah jangan sampai kita mengambil review literatur yang tidak memiliki sumbangsi dari penelitian kita. Kalau bisa, setiap penelitian, setiap review yang kita punya itu memiliki sumbangsi penelitian yang baik, sehingga bisa memiliki desain, bisa memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan yang kita desain. Nah, setelah kita mendesain literatur review, baru kita menentukan teori. Teori adalah guide of policy. Teori is design of answer. Kemudian teori adalah cara kita menjawab persoalan. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat literatur review yang baik dalam penelitian ilmiah. Pada dasarnya, literatur review adalah hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Literatur review menjadi fondasi dasar kita merumuskan penelitian yang baik. Literatur review adalah cara kita menemukan penelitian yang terbaik. Jadi dengan menggunakan literatur review kita dapat mengetahui tingkatan penelitian kita sampai di mana dan kelemahan penelitian orang di mana serta penelitian orang itu di mana. Nah, literatur review yang baik pada dasarnya adalah upaya kita memikirkan atau memetakan bagaimana desain penelitian yang baik. Yang pertama adalah yang kita harus lakukan ketika kita mau menilai sebuah literatur review. Yang pertama adalah satu, setiap review penelitian yang kita lakukan harus memiliki kontribusi. Kontribusi yang dimaksud adalah pertama, literatur review harus dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, review yang dimaksud adalah review metodologi, sehingga berkontribusi pada penelitian yang bersifat metodologi. Jadi ketika kita review ini dapat memberikan sumbangsi pada cara kita meneliti dalam konteks metodologinya. Yang kedua adalah dalam level substansi. Nah, dalam level substansi ini adalah bagaimana setiap penelitian dapat mendesain berdasarkan isu yang kita bahas. Setiap isu harus memiliki tingkat kebaharuan. Oleh sebab itu, penelitian atau review yang bersifat substansi itu penting. Yang ketiga adalah review yang sifatnya analisis. Nah, ini penting juga karena review yang sifatnya analisis akan memberikan operasional teori, operasional konsep dalam membedah sebuah isu tertentu. Tapi jangan lupakan juga ketika Anda mampu mendesain literatur review yang baik adalah hal pertama yang Anda harus lakukan adalah pertama, petakan kelebihan penelitian si A apa, kekurangannya di mana, dan posisi penelitian Anda bagaimana, seperti itu. Sehingga
setiap pemetaan itu akan berkontribusi dalam penelitian yang Anda lakukan. Oleh sebab itu, dari literatur review yang baik ini akan membentuk kerangka pemikiran yang baik sehingga dapat merumuskan asumsi atau hipotesis penelitian Anda sebelum melakukan turun lapangan untuk mencari jawaban. Untuk demikian, bicara tentang literatur review, oleh sebab itu menjadi peneliti yang baik adalah menjadi peneliti yang konsisten. Menjadi peneliti yang baik adalah mampu merumuskan masalah yang baik, mampu merumuskan latar belakang yang baik, dan mampu mendesain literatur review dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Kabupaten Buton Tengah. Ini ada tepatnya di Pantai Mutiara, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Buton Tengah di wilayah Mawasangka. Kalau kita arah dari Kabupaten Muna, tepatnya di Kota Raha, sekitar 3,5 jam untuk ditempuh dengan menggunakan kendaraan beroda 4 atau mobil. Pemandangannya sangat indah, bagus untuk digunakan sebagai tempat rekreasi. Ayo ke Sulawesi Tenggara. Baik, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tips untuk mempublish artikel kita di sebuah jurnal tertentu. Pada dasarnya di era ini di mana publikasi itu menjadi ukuran bagi mahasiswa, dosen, peneliti untuk membuktikan konsistensinya, membuktikan keahliannya dalam mempublikasikan hasil risetnya. Publikasi menjadi ukuran saat ini bagaimana mahasiswa, dosen maupun peneliti meyakinkan dirinya bahwa dia punya kualitas. Dengan banyaknya publikasi yang bisa diterbitkan di berbagai jurnal, baik nasional, internasional, membuktikan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, betapa pentingnya setiap orang, terutama dosen dan mahasiswa dan peneliti, memiliki artikel jurnal. Sehingga inilah karakter mahasiswa, dosen yang bisa berkompetensi dan berkompetisi di masa depan. Karena dengan jurnal bisa meyakinkan banyak orang bahwa yang bersangkutan memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena dengan mempublikasikan artikelnya di jurnal, itu merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai peneliti, mahasiswa maupun dosen. Baik, terus bagaimana tipsnya agar kita bisa mempublish artikel kita di jurnal? Nah, saya sudah mempublish beberapa artikel di jurnal, bisa dilacak di Laude Muhammad Fathun di Google Scholar. Ada beberapa artikel di sana sesuai kompetensi saya. Kompetensi saya selalu menulis artikel yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, diplomasi dan negosiasi, serta yang berhubungan dengan maritime security. Oke, saya akan bagi 4 tips bagaimana kita memiliki minat agar bisa mempublikasikan artikel kita di jurnal. Tips pertama adalah kita harus memiliki kompetensi psikologikal. Kompetensi psikologikal ini adalah kemampuan kita menjadikan menulis itu sebagai hobi, sehingga kita termotivasi, memiliki tanggung jawab, memiliki kesabaran, memiliki ketelitian untuk bisa mempublish setiap artikel, setiap penelitian yang kita miliki. Dengan kemampuan dan kompetensi psikologis ini, meyakinkan daya sabar kita, meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki tanggung jawab moral sebagai peneliti, mahasiswa maupun dosen. Sehingga kemampuan psikologis ini akan menciptakan mindset di pemikiran kita bahwa setiap artikel itu merupakan tanggung jawab moral. Karena tugas dari seorang mahasiswa, tugas dari seorang dosen, tugas dari seorang peneliti adalah menjawab persoalan yang
fenomenal di masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya kompetensi psikologis ini membuat daya tarik, daya sabar, daya teliti, daya kemampuan kompetensi agar bisa terus mengasah motivasi dan mengasah motivasi agar bisa terus meningkatkan kualitasnya melalui publikasi-publikasi yang disampaikan. Yang kedua, kita harus memiliki kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini adalah kemampuan kita. Yang pertama adalah kita harus mampu membuat judul yang baik. Judul yang baik ini bagaimana? Pertama, pastikan bahwa judul yang kita buat tidak terlalu mencantumkan banyak variabel. Usahakan variabel yang kita tulis di judul kita adalah hanya 2 atau maksimal 3 variabel, sehingga kita mudah mengkaitkan korelasi antara variabel satu dengan yang lain. Contohnya misalnya begini, analisis kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Nah, ini sebuah judul yang bisa kita gunakan sebagai sebuah representasi artikel, tetapi perlu ditahu bahwa yang namanya judul harus merepresentasikan apa yang kita buat, sehingga dengan judul analisis kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik, kita bisa tahu apa-apa variabel yang kita bisa teliti, apa-apa variabel yang kita bisa korelasi, apa-apa variabel yang kita bisa turunkan menjadi teori yang bisa menjawab fenomena tersebut. Yang kedua, ketika kita bicara kompetensi teknis, kita mampu menulis, ya, kita mampu menulis latar belakang yang baik. Menulis latar belakang yang baik, pertama kita mampu memiliki objek kajian yang kita miliki. Seperti judul tadi, analisis kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Maka kompetensi yang kita mau uji di sini atau objek yang kita mau teliti di sini adalah kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Nah, kita harus memiliki kemampuan teoritik terkait tentang kebijakan luar negeri dan regionalisme. Oleh sebab itu, pemilihan judul itu berkonsekuensi kepada bagaimana kita menuliskan teori ke depannya. Kemudian setelah menuliskan judul tadi, kemudian menuliskan latar belakang tadi memiliki objek. Setelah itu kita memiliki data. Nah, setelah memiliki data, maka kita akan memiliki novelty, kebaruan dari artikel tersebut. Kebaruan ini penting karena setiap pemilik jurnal atau penerbit jurnal akan melihat bagaimana novelty yang dibuat oleh jurnal, sehingga setiap artikel yang kita tulis memiliki sumbangsi akademik terhadap penerbitan jurnal tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan metodologis. Kemampuan metodologis ini penting juga karena dengan kemampuan metodologis kita mampu melihat jenis penelitian yang kita gunakan apa. Misalnya kualitatif, dengan metode kualitatif, metode case studies kah dia, metode grounded theory kah dia, metode historical kah dia, atau metode lain, atau fenomenologi. Nah, ini penting buat kita. Jenis data yang kita gunakan apa? Misalkan gunakan data sekunder kah dia, primer kah dia, misalkan teknik pengumpulan datanya seperti apa? Dengan menggunakan wawancara kah dia, kuesioner kah dia, atau survei kah dia, atau observasi kah dia. Ini penting sehingga kita mampu menganalisis setiap data yang kita punya dengan baik. Kemudian setelah memiliki kemampuan metodologis, kita memiliki kemampuan analisis. Nah, ini salah satu yang paling penting. Bagaimana membuat kemampuan analisis? Maka kita harus mengetahui kemampuan kita membuat latar belakang, kemampuan kita merumuskan teori. Nah, tadi seperti judulnya misalkan analisis kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena yang kita mau kaji ini, maka kita harus paham betul misalkan tentang analisis kebijakan luar negeri. Maka kita harus paham bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. Maka kita di sini harus menggunakan model foreign policy analysis. Misalkan kita gunakan punyanya Alex Min misalkan. Kita kalau levelnya misalkan individual, kata Alex Min, kita memiliki 7 variabel indikator untuk menganalisis kebijakan luar negerinya misalkan. Yang pertama misalkan
kognitif konsistensi. Yang kedua misalkan value system. Yang ketiga leadership. Yang keempat misalkan ada analogi. Yang kelima misalkan ada namanya advocate set. Ini penting sehingga kita melihat bahwa pengambil kebijakan dalam kebijakan luar negeri di level regional itu memiliki pengaruh terhadap Indonesia itu sendiri. Tetapi levelnya akan berbeda kalau kita melihat kebijakan luar negeri ini dalam sudut pandang nation state atau middle range theory. Nah, middle range theory itu akan berbeda lagi dalam analisisnya misalkan. Ya, misalkan ada variabel turunan di sana seperti misalkan jenis negara, misalkan sistem politiknya bagaimana, sistem ekonominya, sistem politik pemerintahannya, karakter pengambil kebijakannya bagaimana, proses birokrasinya bagaimana. Ini penting. Proses inilah kemudian dikatakan middle range theory, atau kalau dalam istilah lain bagaimana pengambil kebijakan itu ada pada level tengah. Yang ketiga, kalau kita mau melihat isu ini dalam kebijakan luar negeri dalam level makro, misalkan kalau dikatakan dengan level sistem, maka kebijakan luar negeri yang kita bangun itu dibuat eksternal. Artinya apa? Kebijakan luar negeri itu berkonsekuensi terhadap regionalisme. Misalkan kita mau kaitkan sama ASEAN boleh, kita mau kaitkan sama IORA boleh, kita mau kaitkan sama Eropa juga boleh, Uni Eropa misalkan, kita mau kaitkan sama regional lain boleh. Apa poinnya di sini? Kalau kita mau menganalisis tadi, kalau levelnya misalkan individual, maka kita menganalisis pola decision maker. Yang kedua, kalau kita menganalisis polanya levelnya middle range, maka kita menganalisis behavior namanya, tindakan. Yang ketiga, atau perilaku. Yang ketiga, kalau kita mau menganalisis levelnya makro atau sistem, maka kita melihat hasil, outcome. Berarti kita melihat hasil dari setiap kebijakan itu dibangun. Misalkan konvensi atau konferensi atau traktat yang dibuat dari kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, dari itu catatan saya adalah ketika kita mampu membuat artikel yang baik, perlu dicatat bahwa pertama, setiap orang harus memiliki kompetensi. Kompetensi ini adalah jangan sampai Anda menulis artikel itu bukan di luar kompetensi Anda. Misalkan saya tidak akan menulis artikel yang berhubungan dengan bukan kompetensi saya. Misalkan tentang hukum internasional, saya kurang paham tentang itu. Walaupun saya pernah belajar, tetapi kompetensi saya bukan di sana. Yang kedua, kalau bisa, ketika Anda memiliki tips-tips, sudah memiliki artikel yang baik, memiliki artikel yang baik dengan karakter latar belakang yang bagus, judul yang baik, pemilihan teori yang tepat, maka Anda harus cari judul yang tepat. Misalkan, kalau judulnya tentang kebijakan luar negeri, maka cari artikel jurnal yang relevan dengan itu, atau jurnal-jurnal yang relevan dengan itu. Misalkan di HI sendiri ada beberapa jurnal yang relevan dengan kebijakan luar negeri. Nah itu, sehingga kita publikasi artikel kita itu relevan dengan apa yang kita teliti, apa yang kita tulis. Kemudian setelah kita memiliki mengetahui jurnal yang kita mau tuju, kita harus tahu juga adalah kebaharuan dari jurnal tersebut. Kalau misalkan jurnal tersebut lagi populer, misalnya menjawab fenomena tentang A, maka kalau bisa kita juga mencari tema-tema yang relevan dengan itu, sehingga ada kemungkinan artikel kita itu terpublish dengan baik. Kemudian yang paling penting juga adalah ketika kita mau mempublish artikel kita, yang penting adalah jangan lupa agar setiap artikel yang kita mau publish itu mensitasi jurnal yang kita publish. Dengan mensitasi jurnal yang ingin kita publish itulah, itu merupakan bentuk penghargaan bagi si jurnal, barangkali memikirkan kualitas artikel Anda untuk bisa dipublish. Nah, yang catatan berikutnya adalah jangan lupa kenoveltiannya, sehingga orang tahu dari sudut pandang mana Anda menjawab situasi, dari sudut pandang mana artikel mana yang berbeda, artikel Anda yang berbeda. Terakhir catatannya adalah jangan lupa juga ketika mau membuat artikel yang baik, maka Anda harus sabar.
Karena proses penerbitan artikel itu membutuhkan waktu yang lama, setidaknya 3-6 bulan untuk bisa publish dalam satu edisi tertentu. Oleh sebab itu, peneliti yang baik adalah peneliti yang konsisten, peneliti yang sabar, peneliti yang teliti, peneliti yang memiliki kompetensi, peneliti yang mampu berkolaborasi, peneliti yang mampu bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap penulis adalah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan setiap ide-ide gagasannya agar bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak pihak, agar memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik, agar bisa dimanfaatkan di ranah sosial maupun di ranah nasional maupun regional sampai level internasional. Nah, yang paling penting juga adalah, kalau saya harus kasih contoh, misalkan analisis kebijakan luar negeri Indonesia di level regional regional Indo-Pasifik. Maka kalau saya mau bikin artikel seperti ini dengan judul seperti ini, maka yang saya harus bikin di latar belakang adalah saya bikin poin-poin utama dari variabel itu. Saya sudah tahu misalkan kebijakan luar negeri Indonesia di level regional ASEAN. Saya memiliki 2 variabel kunci di sini. Nah, maka di latar belakang saya harus mengkonstruksi beberapa masalah terkait regionalisme. Misalkan di regional ASEAN misalkan terjadi berbagai jenis masalah kejahatan transnasional di level maritim, sehingga dibutuhkan kerjasama level regional yang lebih luas untuk bisa mengakselerasi pengetahuan, energi, dan anggaran serta kebijakan beberapa negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, ketika kita tahu masalahnya adalah masalah kejahatan, yang kedua adalah barangkali belum ada kolaborasi kebijakan di antara level regional ASEAN, sehingga membutuhkan tips-tips atau membutuhkan kolaborasi yang lebih luas di level regional ASEAN ini, level regional Indo-Pasifik, untuk memudahkan bagaimana negara-negara saling berkolaborasi, berkomunikasi dalam level menyelesaikan setiap masalah. Pada kata kuncinya adalah ketika kita mampu mendesain judul analisis kebijakan luar negeri Indonesia di level Indo-Pasifik, maka kata kunci yang kita harus bertanya di sana adalah mengapa Indonesia harus lahir mengeluarkan kebijakan luar negeri di kawasan Indo-Pasifik. Artinya apa? Poinnya adalah ketika kita merumuskan masalah dengan kata bagaimana, maka kita harus mengkonstruksi latar belakang dan rumusan masalah dengan rumusan mengapa, sehingga kita dapat mengkaitkan kausalitas antar variabel. Kemudian kita tahu tadi adalah judulnya analisis kebijakan luar negeri Indonesia wilayah Indo-Pasifik. Maka sudah dipastikan bahwa teori yang saya akan gunakan adalah teori kebijakan luar negeri. Foreign policy analysis, kalau perlu, kalau dikaitkan lagi dengan pola-pola komunikasi, maka bisa dikaitkan dengan diplomasi dan bisa juga dikaitkan dengan regionalisme. Kemudian apa yang kita bahas? Apa yang kita bahas di pembahasan yang pertama adalah orientasi kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik. Yang kedua, struktur geopolitik Indo-Pasifik. Yang ketiga, kepentingan Indonesia di Indo-Pasifik. Yang keempat, kepentingan Indonesia di Indo-Pasifik. Setidaknya 4 poin ini itu bisa kita konstruksi menjadi sebuah rumusan jawaban yang menjadi argumentasi dari judul tadi. Oleh sebab itu, dari hasil bahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan merumuskan analisis kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik, kita menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri itu dibangun karena Indonesia memiliki kepentingan geopolitik yang baik di wilayah tersebut, karena Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk bisa berakselerasi di level regional yang lebih luas. Demikian beberapa tips dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, semoga video ini dapat selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.